Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik biji plastik di Karanganyar, Jawa Tengah. Api diduga akibat korsleting pada panel listrik di sisi barat pabrik. Sebuah pabrik biji plastik di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, terbakar pada Kamis pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada ruang panel listrik di sisi barat pabrik. Api kemudian merambat ke bangunan sebelahnya hingga membuat 2 dari 3 bangunan pabrik terbakar. Petugas dan unit damkar dari wilayah Surakarta dan sekitarnya dikerahkan untuk memadamkan api, dibantu BPBD dan Polres Karanganyar. Tadi waktu kejadian kan 5:30, korsleting listrik. Nah, kan timbul percikan api. Udah disemprot pakai tabung itu, api nggak bisa dikendalikan. Sebenarnya ini 3 pabrik mas, 3 gedung. Nah yang terbakar itu sudah 2, yang 1 bisa kita selamatkan. Jadi yang terbakar itu 2 gedung, 1 bisa kita selamatkan. Kemungkinan tadi menurut saksi mata itu juga karena panel listrik. Panel listrik pada panel listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak pabrik masih menghitung total kerugian akibat kebakaran. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang petugas damkar di Depok, Jawa Barat menangis usai gagal memadamkan kebakaran yang membakar habis sebuah gereja. Petugas kesulitan karena alat di mobil damkar rusak. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, 1 gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim madamin. Saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan Pak di lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Inilah luapan emosi Sandi Butar-Butar, petugas damkar UPT Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Yang mengungkapkan kesedihannya usai gagal memadamkan kebakaran gereja GST Agape Ministry. Dalam video ini, Sandi meminta maaf karena petugas damkar tidak bisa memadamkan kebakaran hingga gereja ludes dilalap api. Selain jalan yang sempit, mobil damkar yang berkapasitas 1000 liter tersebut dalam kondisi rusak. Kebakaran terjadi pada Selasa malam lalu. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan gereja. Pemadaman terkendala pompa pada mobil pemadam yang tidak berfungsi. Alhasil, pemadaman harus menggunakan selang sepanjang 80 meter dan berlangsung hingga 90 menit. Pasca viralnya video, Sandi Butar-Butar dipanggil oleh Kepala UPT Cimanggis untuk diberi pembinaan. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada Kepala UPT untuk limpahkan kesalahan kepada saya. Untuk Kepala Bidang Sarpras, tolong saya ingin APH periksa Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM berjiwa besar Pak, limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar, ke saya aja, jiwa satria Pak, berjiwa besar, nggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja. Rupanya ini bukan pertama kali Sandi bersuara terkait permasalahan di tempatnya bekerja. Pada 2021, Sandi pernah membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu damkar pada 2018. Ia bahkan nyaris dibacok atasannya pada 2022 saat berusaha memisahkan perkelahian sesama anggota damkar. Ya Allah, pemadamnya belum datang juga ini. Mirisnya, sehari setelah peristiwa kebakaran gereja, kebakaran juga melanda rumah sakit Citra Rafiq di Kelapa II, Depok. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang memercikan api ke genset. Kebakaran. Oh, damkar belum ada yang datang. Kendala rusaknya alat pemadam dinilai dapat berakibat fatal
Terlebih peristiwa kebakaran terjadi 2 hari berturut-turut di kota Depok. Lagi mencekam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya Sandi mengaku telah melaporkan kerusakan sejumlah alat pemadam kebakaran tersebut ke atasannya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok memastikan kerusakan tersebut tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya. Kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok. Ya, silakan kembali lagi. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Sandi, menunjukkan sejumlah peralatan di kantor pemadam kebakaran rusak. Sandi juga menunjukkan rem tangan mobil pemadam tidak berfungsi. Untuk warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Berarti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Iya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-operator di UPT lainnya, ya. Ini sebagian Dalam video yang beredar, Sandi mengaku telah melaporkan hal tersebut namun belum direspon. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu pelayanan ke masyarakat. Rasanya dak dikduk pengen. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Adnan Mahyudin, tak menampik adanya peralatan damkar yang rusak. Dinas Pemadam Kebakaran menegaskan kerusakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat saat dibutuhkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono angkat bicara terkait viral pegawai damkar menunjukkan alat-alat yang rusak. Imam menyebut seharusnya kerusakan tersebut langsung dikomunikasikan kepada atasannya dan harus menjunjung etika dalam bekerja. Berharap kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar lah ya, karena ini kan memang lembaga, sebaiknya sih memang diselesaikan di dalam ya sebuah etika lah ya, sebuah etika. Bayangin Mbak kerja di mana, misalkan di Kompas, terus membicarakan tentang sesuatu yang jelek tentang Kompas, kira-kira pemimpinannya marah nggak? Ya apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam kita perbaiki bersama-sama. Ya jangan dikeluarin ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memvonis 20 tahun penjara Yosef Hidayah dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Atas putusan tersebut, Yosef menyatakan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayah bin Udi almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Ardi Wijayanto, memvonis penjara 20 tahun kepada Yosef Hidayah. Yosef terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana kepada istri dan anaknya secara bersama-sama di kediamannya di Kampung Cisoti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan banding karena majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan keterangan saksi terdakwa. Itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah meminta, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Prinsipnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Di ruangan ini saya garis bawahi, sengkon karta terjadi lagi di sini. Orang yang tidak bersalah sejak awal, ya kan? Bahkan yang lucunya saksi-saksi yang meringankan kita diabaikan. Ya, saksi Reja Indragiri, saksi ahli yang jelas, dosen dia hakim ini diabaikan, tidak diperhitungkan. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dan menunggu arahan dari Kejaksaan Agung atas putusan banding terdakwa.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang terjadi pada 18 Agustus 2021. Jenazah ibu dan anak ditemukan di belakang bagasi mobil di garasi rumahnya. Setelah 2 tahun berlalu, polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka yaitu Yosef, yang merupakan ayah dan suami korban, Danu, saudara korban, Mimim, istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak istri muda Yosef. Yosef dan Danu sudah menjalani persidangan, sedangkan 3 tersangka lain hingga kini belum ditahan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Prime pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada Majelis Hakim Sidang peninjauan kembali untuk menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Novum atau bukti baru yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal berupa bukti foto-foto kondisi korban Vina dan Eki serta kondisi motor korban. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini peristiwa yang dialami oleh korban Vina dan Eki bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan. Untuk menguatkan novum baru, tim kuasa hukum memohon Majelis Hakim Sidang peninjauan kembali dapat menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP saat jenazah korban dan Eki ditemukan di flyover Jembatan Talun. Ada anggota yang melakukan olah TKP menyatakan ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Anggota itu memaparkan sebetulnya di persidangan. Kemudian juga ada di median jalan itu ada goresan yang warnanya sama dengan warna motor. Dan ternyata betul motornya juga rusak gitu. Ini kan kelihatan itu kerusakan motornya. Paling tidak kan kita memohonkan kepada majelis untuk kembali menghadirkan anggota yang melakukan olah TKP karena di sidang sebelumnya di 2016 foto-foto ini tidak terkonfirmasi, visual ini tidak pernah dihadirkan. Jadi mungkin saat itu majelis tidak mempertimbangkan. Apalagi di sidang Saka Tatal yang sidangnya cepat, kemudian kalau proses PK-nya sidang Saka Tatal ada beberapa kesaksian yang memberikan informasi mengenai masalah ini tidak hadir di persidangan Saka Tatal. Keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani oleh Polresta Cirebon padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Selain itu Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar, menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Ya, ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu bahwa ini yuridiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya. Kemudian mengalihkan TKP ke
Oke. Pembunuhan di belakang showroom. Iya. Rada paksanya di SMP 11. Iya. Dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Iya. Karena Vina masih hidup loh. Iya. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di Kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa di situ. Itu versinya. Pindah ke situ. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian ada di putusan. Tidak kemudian ada. Di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah, akhirnya ayah mendiang Eki Ibtu Rudiana buka suara secara eksklusif kepada rekan kami Abraham Silaban. Ia berharap apa yang ia ungkap bisa membuat masyarakat paham duduk perkara pembunuhan Vina dan anaknya. Sobat, saya Abraham Silaban. Upaya kami untuk berkomunikasi, mencari dan bertemu dengan Ibtu Rudiana berbuah positif. Gayung bersambut. Saya berdiri bersama dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapetakan, yang merupakan ayah korban Muhammad Rizky Rudiana. Dan juga penasihat hukumnya ada Bung Pitra Ramadan. Terima kasih ya Pak Rudiana, terima kasih Bung Pitra sudah pada akhirnya membuka komunikasi dengan kami dan pada akhirnya bersama-sama dengan saya Abraham Silaban untuk berbicara di momen ini begitu. Dan hari ini di momen ini kami akan nyekar ya Pak ya. Betul. Kita akan nyekar ke makam Muhammad Rizky Rudiana, almarhum Eki. Pak Rudiana, kita boleh lihat ya langsung ya makamnya ya. Wawancara ini memang pada akhirnya dipilih untuk di TPU Jatiwangi ini. Karena apa Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Baik, terima kasih tentunya kepada Bang Abraham. Semuanya tentunya karena petunjuk Allah. Ya Allah, di mana saya sekarang mendapat dukungan dari Bang Pitra juga Bu Elsa secara sukarela mendampingi saya, dan juga alhamdulillah Bang Abraham yang bisa untuk komunikasi buat saya. Tentunya saya menyampaikan sekelumit atau mungkin yang selama ini menjadi pemberitaan. Mudah-mudahan dengan temu Bang Abraham semuanya akan memahami apa yang saya rasakan. Tapi kita lihat dulu ya Pak ya makamnya. Kita nyekar dulu ya Bung Pitra. Ini pertama kali kesini juga Bung Pitra ya? Iya Bang. Ini baru pertama karena kami dengar juga baru ditunjuk sebagai penasihat hukumnya ya, sebagai ayah korban. Sebagai ayah korban. Ya sobat, saya Abraham Silaban bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Boleh. Ini dia. Ini makamnya ya Pak ya. Muhammad Rizky bin Rudiana. Lahir di Bandung. 11 Juli 2000 ya. 11 Juli 2000 artinya waktu peristiwa itu tanggal 27 bulan 8 2016 menghembuskan napas terakhirnya usia 16 tahun. 16 tahun. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Pak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang seperti kesini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Ini ada bawa ini ya Pak ya? Ada bawa
mawar, ada bawa bunga. Nah, silakan Pak, kalau mau nyetor Pak. Ya. Ya, Bung Fitra juga. Adikku Muhammad Rizky Rudiana, tenanglah kau di sisi Yang Maha Kuasa. Ayahmu di sini sudah hadir menemuimu, dan saya penasehat yang menjadi pembela keadilan bagimu akan berjuang untuk memberikan rasa keadilan bagi dirimu dan keluargamu dan ayahmu. Tenanglah kau. Ayahmu tahu betapa sakitnya yang kau alami selama hidup. Ayahmu begitu berjuang untukmu, mencari keadilan untukmu, sangat terpukul atas kehilanganmu. Muhammad Rizky Rudiana, adikku, tenanglah kau, ikhlaskanlah atas kepergian ini, dan kami akan berjuang untukmu sampai akhir hayat keluarga kami. Pak Rudiana, ada yang disampaikan Pak? Baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya Muhammad Rizky ditenangkan di alam sana. Saya selalu mudahkan. Mudah-mudahan perjuangan saya sebagai orang tua almarhum dalam menegakkan keadilan menjadi yang terbaik dan juga membuahkan hasil, dan mudah-mudahan anak saya diampuni segala dosa-dosanya serta keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih ikhlas atas semua yang harus kami alami dan harus kami terima. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah. Tenangkanlah di alam sana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah. Anda masih di iNews Prime, pemirsa. Pendata busana Wanda Hara alias Irwansyah dilaporkan ke Barreskrim Polri karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian seorang ustadz. Wanda dilaporkan dengan tuduhan penodaan agama. Sambil menangis, Wanda Hara mengaku bersalah. Kontroversi Wanda Hara yang tertangkap kamera mengenakan cadar di kajian Ustadz Hanan Attaqi berbuntut panjang. Fashion stylist atau penata gaya busana ini dilaporkan ke Barreskrim Polri Rabu kemarin atas dugaan penodaan agama. Wanda dinilai telah mempermainkan ajaran Islam karena ia adalah seorang pria dengan nama asli Irwansyah.
bukan hanya bercadar, selama acara kajian, Wanda Hara juga duduk di saf perempuan. Berdasarkan pasal 156A KUHP, siapapun yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyidikan dan seterusnya sampai dengan yang bersangkutan dipenjara. Pelapor Muhammad Rizky Abdullah juga meminta para penyidik turut memeriksa sederet publik figur yang ikut hadir di acara tersebut karena membiarkan Wanda Hara melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dalam video dan foto, Wanda menghadiri kajian bersama rombongan artis, di antaranya Nagita Slavina, Sandi Purnamasari, dan Shanas Sadikah. Wanda Hara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah, kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir, rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi, kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu? Apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut? Atau memang keinginan sendiri? Atau seperti apa? Ya. Contoh ada Nagita Slavina, ada Syahnas, adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Sandi Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Sebelumnya video dan foto Wanda menggunakan cadar saat mengikuti kajian viral di media sosial. Wanda sendiri telah meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Lewat unggahan video di akun pribadinya, Wanda meminta maaf dan mengakui bersalah kepada publik karena telah mengenakan cadar lengkap saat mengikuti pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Wanda mengakui akibat ulahnya tersebut masyarakat muslim tersinggung hingga menimbulkan kegaduhan. Sementara Ustadz Hanan Attaqi sendiri dalam unggahannya juga mengatakan tidak mengetahui siapa yang ada di balik cadar tersebut. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Sebelumnya Wanda sempat menjadi buah bibir di media sosial karena penampilannya yang mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan dalam pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Informasi lainnya pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak keluarga Dini Sera Aprianti, kekasih sekaligus korban, menyatakan kecewa dengan vonis tersebut. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan satu anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa. Keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa.
Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, divonis bebas. Dalam amar putusan majelis hakim diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pembunuhan. Vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat. Terkait kasus yang melibatkan anak mantan anggota DPR tersebut, Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim apakah ada dugaan pelanggaran kode etik. Surabaya yang kemudian menimbulkan keresahan dan tanda tanya serta kontroversi di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas dalam kasus kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti, dan kita akan rangkum fakta-faktanya pemirsa. Sidang tuntutan terhadap Ronald Tanur digelar pada tanggal 27 Juni 2024 lalu di Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa menuntut Ronald 12 tahun penjara, namun tidak hanya penjara, Ronald juga dituntut restitusi ataupun ganti rugi kepada keluarga korban sebesar 263,6 juta rupiah. Namun hal mengejutkan terjadi pemirsa pada sidang vonis pada Rabu kemarin. Hakim memvonis Ronald bebas dari segala tuntutan. Ronald disebut tidak terbukti melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya meninggal dunia. Sidang vonis Ronald Tanur kemarin dipimpin oleh Hakim Ketua Erin Tuah Damanik yang lahir di Pematang Siantar 24 Juli 1961 dan menempuh pendidikan Magister Hukum Universitas Tanjung Pura. Dan saat ini ia menjabat sebagai pembina utama Madya di Pengadilan Negeri Surabaya, dan laporan total kekayaan yang dia miliki di LHKPN mencapai 8 miliar rupiah. Berikutnya pemirsa, ada juga hakim anggota yang bernama Mangapul, lahir di Labuhan Batu 23 Juni 1964, yang menempuh pendidikan terakhir Magister Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi. Dan Mangapul ini juga menjabat sebagai pembina utama Madya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan total kekayaan mencapai 1,3 miliar rupiah. Terakhir ada juga Heru Haninyo yang lahir di Dompu 24 Februari 1979. Ia menempuh pendidikan terakhir Magister Manajemen di Universitas Trisakti. Saat ini Heru menjabat sebagai pembina utama muda di PN Surabaya dengan total kekayaan 6,7 miliar rupiah. Dan berikutnya kita akan kupas siapa sebenarnya sosok Gregorius Ronald Tanur yang divonis bebas pemirsa. Ronald saat ini berusia 31 tahun yang merupakan putra dari Edward Tanur, anggota Komisi 4 DPR RI. Sementara Ronald terakhir menempuh pendidikan di Holmes Institute Melbourne, Australia. Tapi sebelumnya Ronald juga sempat berkuliah di 2 universitas lainnya, yaitu di STIE IEU dan juga di Universitas Kristen Petra. Namun di 2 universitas ini Ronald tidak lulus. Dan setelah kuliah di Australia, Ronald langsung bekerja di negara tersebut. Di tahun 2018 ia bekerja di sebuah resort bernama Voyage Ayers Rock Resort di Australia. Dia juga sebelumnya sempat bekerja di sebuah perusahaan pemasok makanan Southern Meats di Australia. Lalu kita akan kupas pemirsa apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 4 Oktober 2023. Saat itu pelaku yang bernama Ronald tadi ini bersama dengan korban Dini Sera Afrianti berkaraoke sambil menenggak minuman keras di Landmark Mall Surabaya.
Kemudian keduanya terlibat perkelahian pemirsa, hingga kemudian Ronald menendang kaki kanan Dini hingga terjatuh. Tidak hanya itu, Ronald juga memukul kepala Dini dengan botol miras sebanyak 2 kali. Pertengkaran berlanjut sampai ke area parkir basement mall. Dini yang baru saja dianiaya ini kemudian bersandar di luar pintu kiri mobil. Namun kemudian Ronald yang kemudian masuk ke dalam mobil, ini langsung ke setir kemudi pemirsa ataupun ruang kemudi, langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan hingga Dini terjatuh. Dini kemudian terlindas dan terseret mobil hingga sejauh 5 meter. Ronald kemudian ini sempat membawa Dini ke apartemen Tanglin Orchard PTC dan sempat berusaha menolong dengan memberikan napas buatan dan juga menekan dada Dini. Namun sayangnya Dini tidak merespon sehingga kemudian dibawa ke Rumah Sakit National Hospital. Namun sayangnya nyawa Dini tidak tertolong. Kembali di iNews Prime pemirsa, usai video ASN di Riau yang membeli BBM 10.000 viral, keempat pelaku yang ada di video tersebut akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada petugas SPBU. Video sejumlah orang berseragam aparatur sipil negara atau ASN yang membeli bahan bakar 10.000 ini sempat viral di media sosial. Aksi mereka sontak mendapat hujatan dari warganet lantaran dianggap merendahkan petugas SPBU serta mengganggu pekerjaannya. Ditambah, aksi beli BBM Rp10.000 ini disertai gelak tawa para oknum. Usai video ini viral, ASN ini pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas aksinya itu. Mereka berdalih tidak berniat untuk merendahkan siapapun. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dan tidak nyaman dengan beredarnya video tersebut. Khususnya kepada petugas SPBU, Bapak Dodi Saputra yang sedang bertugas waktu itu. Saya sudah memvideokan dan memposting tanpa seizin dirinya. Tidak ada untuk mengolok-olokkan atau merendahkan petugas SPBU tersebut. Saya Dodi Saputra, petugas SPBU Kuala Lumpur. Saya tidak merasa tersinggung atas penyayangan video viral tersebut. Saya tidak ada berkomunikasi langsung dengan mereka. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai operator. Dalam video klarifikasi ini juga terungkap bahwa 4 orang pelaku bertugas di SMPN 1 Rumbio Jaya yang terletak di Desa Pulau Kamas, Riau. Tim Liputan iNews melaporkan.